Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, peserta CGP Angkatan 11 Kota Cilegon, yang akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 1.1. Pembahasan topik saat ini mengenai integrasi nilai luhur kearifan budaya yang ada di daerah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mulai dari kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana pemikiran tersebut dapat dikontekstualkan menjadi penguatan karakter, dan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas ataupun di sekolah. Pembahasan pertama mengenai apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami menuliskan Cilegon Serang karena dominan anggota kelompok kami berada di daerah Cilegon dan Serang. Karena jarak yang dekat serta berbatasan daratan secara langsung, maka kedua daerah ini banyak memiliki kesamaan budaya. Indonesia selain kaya akan sumber daya alam, juga terkenal dengan warisan budayanya yang melimpah dan sudah banyak masuk dalam daftar pengakuan UNESCO. Di Cilegon sendiri, sebenarnya ada begitu banyak tradisi, seperti lagu Otot Jombang, tarian Bandrong Ing Cilegon, debus, bahasa Nalek, dan dari segi peringatan keagamaan, ada Panjang Mulut. Dari banyaknya kebudayaan yang ada di Cilegon, kami memilih memfokuskan pembahasan Panjang Mulut sebagai kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah. Alasannya, tradisi ini sudah berjalan sangat lama, bahkan ratusan tahun lalu, dan masih dilaksanakan sampai saat ini. Alasan lainnya adalah dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan dan sudah sering dilaksanakan di sekolah, baik sebagai peringatan keagamaan maupun sekaligus sebagai gelar karya P5. Panjang mulut terdiri dari dua kata, yaitu panjang dan mulut. Panjang berasal dari kata Sanskerta, artinya hiasan atau dekorasi. Namun ada juga yang mengartikan sebagai memajangkan atau memperlihatkan. Dan mulut artinya kelahiran atau kegiatan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga panjang mulut dapat diartikan sebagai benda yang dihias, yang digunakan dan dipertontonkan pada saat perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan Maulud. Dalam sejarahnya, tradisi Maulid Nabi berkembang seiring proses Islamisasi Nusantara. Di Banten sendiri, perayaan Panjang Mulut secara massal sudah ada sejak pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan selama masa penjajahan, tradisi ini tetap dilaksanakan, meskipun tidak semeriah pada masa Kesultanan. Ada beberapa rangkaian kegiatan Panjang Mulut, mulai dari mempersiapkan kepanitiaan sampai proses pembentukan panjang. Dan sebelum kegiatan, biasanya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah, doa, makan bersama atau ngeriung, dan pada saat pelaksanaan, panjang mulut akan diarak dengan iringan solawat-solawat. Setelah pelaksanaan selesai, hasil panjang mulut akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Panjang mulut memiliki beberapa makna filosofis. Yang pertama, introspeksi diri, di mana panjang mulut ini dijadikan sebagai momen untuk merefleksikan diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta dan juga sesama manusia. Yang kedua, keteladanan. Dengan tradisi ini mengingatkan kita untuk meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, persatuan. Tradisi ini dapat mempererat rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang keempat, syukur. Bahwa tradisi ini merupakan rasa syukur atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kegiatan Panjang Mulut, terdapat nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu religius, gotong royong dan kerjasama, peduli, kreatif dan inovatif, dan juga menghargai budaya. Bagaimana perwujudan nilai-nilai luhur tersebut? Yang pertama, nilai religius.
Murid membiasakan diri untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan juga nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam rangkaian kegiatan panjang mulut, terdapat pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah, dan sholawat-sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat meningkatkan nilai religius mereka. Yang kedua, nilai gotong royong dan kerjasama. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan yang lain secara proaktif, saling menghargai pendapat. Karena dalam kegiatan panjang mulut, peserta didik bekerja sama dengan yang lain, saling membagi tugas untuk menghias panjang, dan saling bergantian mengarak panjang mulut di kelasnya. Dan banyak kerjasama dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Nilai peduli. Murid memperlihatkan nilai-nilai kemanusiaan dengan saling tolong-menolong antar sesama. Pada pelaksanaan panjang mulut, biasanya ada kegiatan makan bersama dan saling berbagi. Isi panjang mulut juga nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nilai kreatif dan inovatif. Murid mampu meningkatkan skill untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan pada saat pembuatan panjang, menghias panjang, anak berlatih untuk meningkatkan daya kreatif, inovatif yang mereka miliki, sehingga bisa menampilkan panjang mulut dengan berbagai bentuk dan hiasan dan beragam, dan juga menjadi ciri khas antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nilai menghargai budaya. Murid memahami, mengeksplorasi, dan menghormati keanekaragaman budaya. Pada pelaksanaannya, murid kembali diingatkan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita kepada masa penuh cahaya dengan Islam. Tradisi ini juga sudah berlangsung secara turun-menurun dari ratusan tahun yang lalu. Dan murid ataupun masyarakat yang berbeda daerah, suku, agama juga ikut memberikan apresiasi dan ikut terlibat di dalamnya. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Kabupaten Serang, Cilegon, yaitu nilai religius. Kenapa nilai religius menjadi pilihan utama? Karena nilai religius merupakan dasar dari segala budi pekerti dan adab yang baik. Bahkan dalam Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama sebagai dasar landasan utama negara Indonesia. Di dalam nilai religius terdapat nilai-nilai akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak kepada negara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa dalam menciptakan manusia yang beradab dan berbudi pekerti, pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mencapainya. Pendidikan harus holistik dan seimbang, baik antara ilmu dunia, ilmu akhirat, dan juga implementasinya. Jika sudah seimbang, akan membawa kita pada kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak pada kebijaksanaan yang bisa memanusiakan dirinya dan juga memanusiakan orang lain. Tantangan dan solusi dalam penerapannya. Tantangannya, masih ada peserta didik yang kurang kepeduliannya dan kurang kepekaannya terhadap tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Solusinya adalah menyadari bahwa setiap anak memiliki kodrat bawaannya masing-masing dan memiliki proses yang berbeda dalam menerima dan menjalankan sesuatu. Untuk itu, pendidik tetap bersabar dan tetap mengajak anak kepada kebaikan dalam belajar menunaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikutnya, video ini akan ditutup dengan tampilan video implementasi pelaksanaan panjang mulut di sekolah. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana wa filana, Muhammadu ya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah,
sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi ajani wan taroni. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. If you admire it, to love your prophet. If you admire it, to miss your prophet. If you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad, nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul bersama Rasulullah.